jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib hendak menyampaikan yakni bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan dengan para penghinanya atau para penganiayanya. Mula-mula ada peristiwa penistaan Al-Quran terbesar dalam sejarah umat Islam yang dikenal dengan peristiwa Bir Maunah, di mana para sahabat penghafal Al-Quran dijebak, dibohongi oleh beberapa suku yang mengaku masuk Islam. Maka Nabi mengutus sahabat penghafal Quran untuk mengajarkan Quran kepada kampung-kampung yang baru masuk Islam itu. Tapi mereka ditipu, dan ketika di lembah Bir Maunah semua penghafal Quran ini dibunuh, tidak satu pun yang tersisa, dan Al-Quran dicaci maki, Al-Quran diinjak-injak dan disobek-sobek. Saking kecewanya Nabi, maka Nabi berdemo selama 30 hari. Tapi demonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa kunut yang isinya melaknat para penista tersebut. Allahumma al'an ri'alin, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Ya Allah, laknatlah suku Ri'alin, kampung Zakwan, kampung Usayyah. Mereka penista Al-Quran, mereka membunuh para penghafal Al-Quran. Namun setelah 30 hari turunlah firman Allah, surah Al-Imran ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sekarang bukan urusanmu lagi Muhammad. Aw yatuba 'alaihim, jikapun mereka taubatnya diterima, itu hakku kata Allah, bukan hakmu. Aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, atau mereka akan diazab dikarenakan mereka melampaui batas, itu juga bukan urusanmu tapi urusanmu. Jadi ayat ini memberikan gambaran sebagai seorang utusan Allah yang Al-Quran dinistakan, yang sahabatnya dibunuh. Nabi sebagai manusia punya emosi, beliau marah, dan Allah kasih kesempatan Nabi marah hingga 30 hari. Makanya Nabi berdemonstrasi dalam doa kunutnya selama 30 hari. Tapi setelah itu Allah hentikan. Kata Allah, ini bukan urusanmu, aku mau mengadab mereka, hakku kata Allah. Aku juga ingin menerima taubat mereka, juga hakku. Barulah Nabi menyadari, beliau kemudian memilih, daripada engkau mengadab mereka ya Allah, lebih baik engkau memberikan hidayah kepada mereka semua. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kita kenal dengan peristiwa Taif yang luar biasa. Peristiwa Taif adalah peristiwa penistaan Nabi. Beliau dilempari batu, dilempari kotoran, tubuh beliau penuh dengan darah sampai darahnya mengalir ke terompahnya. Beliau terjatuh kemudian dipaksa bangun lagi, terjatuh kemudian dipaksa bangun lagi, hingga kemudian beliau bersembunyi di kebun Rabi'ah. Lantas kemudian beliau berdoa dengan menangis, Allahumma inni an ashku ilaika du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya Muhammad ingin mengadu kepadamu, alangkah lemah
lemahnya kekuatanku, alangkah sedikitnya daya upayaku, alangkah rendahnya aku di hadapan manusia itu. Tubuh penuh dengan luka, penuh dengan kotoran, berdarah-darah. Beliau menangis sedemikian rupa. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril kata Allah, datangi Muhammad, laksanakan apapun yang diinginkannya. Maka Jibril datang, Muhammad, kalau engkau mau kita binasakan orang Taif, kita datangkan gempa bumi, kita timbun mereka dengan 2 gunung itu sehingga yang mereka mati semua. Atau kita datangkan kepada mereka badai pasir sehingga yang kota mereka rata dengan pasir. Atau kita datangkan kepada mereka wabah penyakit yang mereka akan binasa semua dengan wabah itu. Tapi Nabi menggelengkan kepala. Inilah akhlak Nabi. Apa jawab Nabi? Biarkan mereka tidak mau beriman, biarkan mereka menistaku Jibril, biarkan mereka menghinaku, biarkan mereka menganiaya aku. Jangan engkau binasakan mereka, dikarenakan aku masih berharap ada di antara keturunan mereka yang mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasul yang harus kita contoh. Mengapa orang menghina Nabi? Karena orang tidak tahu akan kemuliaannya. Kita kenal ada sejarah hadis sahih pengemis Yahudi. Dia buta, pekerjaannya mengemis, tiap hari dia mencaci maki Nabi. Sahabat-sahabat sampai nggak tahan. Ada yang menghunus pedang ingin menebas leher orang Yahudi ini. Sudah Yahudi membenci Islam, menghina Nabi, tapi pengemis itulah yang tiap hari disuapi makan oleh Nabi. Ketika dia sadar setelah Nabi wafat meninggal dunia, ternyata selama ini yang menyuapinya adalah Nabi. Si pengemis buta langsung jatuh pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian masuk Islam. Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Makanya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ulama internasional. Jamaah Jum'ah ada 2 keturunan Nabi yang menjadi ulama internasional keliling dunia, Habib Umar bin Habib dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. 2 Habib ini sudah terlalu banyak orang masuk Islam melalui sababiyah mereka berdua. Akhlak beliau berdua betul-betul mencontoh Nabi. Habib Ali minta ketemu dengan orang Belanda yang menghina Nabi dan bikin karikatur Nabi. Kemudian setelah dia bertemu, penghina Nabi ini kaget, Tuan, orang lain ingin membunuh saya, orang Islam yang lain pengen menembak saya, pengen ngebom saya, mencaci maki saya, tapi mengapa Tuan datang ingin bertemu dengan saya? Jawab Habib Ali, Anda menghina kakek saya dan Anda menghina Nabi kami karena Anda tidak tahu siapa dia. Seandainya Anda tahu siapa dia, Anda tidak akan mungkin menghinanya. Maka Habib Ali menempelkan tangannya di dada orang tersebut. Maka orang yang menghina Nabi itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Inilah akhlak Islam yang sesungguhnya. Jangan sampai orang lain yang mencaci Nabi, tapi kita saling caci maki antar sesama kaum muslimin. Daripada mengharapkan laknat dan mengharapkan adab, lebih baik kita berdakwah kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Terakhir Khatib sampaikan, di Eropa angka masuk Islam sangat tinggi. Ada 2 negara Eropa yang tiap hari orang masuk Islam, yakni Prancis dan Rusia. Maka bagaimana caranya agar orang tidak masuk Islam? Maka ada upaya-upaya membendung agar orang tidak mau masuk Islam. Bagaimana caranya? Pancing emosi umat Islam agar mereka jadi teroris dan ngebom, sehingga orang jadi takut untuk masuk Islam. Jadi pernyataan belakangan tentang karikatur Nabi, pernyataan yang mencaci Nabi itu cuma pancingan agar kita marah, agar kita emosi, agar kita ngebom, agar kita jadi teroris, sehingga mereka punya cara untuk menghambat orang masuk Islam. Yakin percayalah jamaah Jumat, kalau kita berakhlak mulia, kalau kita berdakwah, kita tetap bijaksana, sampaikan ajaran Islam yang sejatinya, semakin hari umat di Eropa akan menerima Islam dan mereka akan berbondong-bondong masuk Islam.
Inilah dakwah yang sesungguhnya. Jangan lalai karena marah, jangan tertipu karena emosi. Karena Islam yang sesungguhnya adalah agama dakwah. Al-Islam dakwah. Islam adalah agama dakwah. La Islam illa bidakwah. Tidak akan ada Islam kecuali dengan berdakwah. Demikian kesimpulannya. Mari setiap kaum muslimin harus betul-betul memuliakan Nabi, karena kita mengerti tentang beliau. Tapi sekaligus juga mari kita juga mencontoh akhlak Nabi. Jangan uring-uringan, jangan mengedepankan emosi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.